Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua saudara seiman, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kami jemaat-Mu, umat-Mu, datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah kami masing-masing. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Dimanapun jemaat-Mu berada, semua orang yang mengikuti ibadah ini, Tuhan hadir dan Tuhan menjamah, bertahta di atas pujian kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan pada hari ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap pribadi menghadap Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, jamah dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami, untuk kami mengerti firman. Biarlah firman-Mu mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan memotivasi setiap kami, untuk kami selalu membaca merenungkan firman Tuhan, memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan.
Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah doa dan kuasanya. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Kita tidak dapat hidup tanpa doa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita mau melakukan doa itu, kita mempraktekkan doa dan menjalankan doa itu dalam kehidupan kita setiap hari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, doa yang kita panjatkan itu bisa panjang. Tergantung pergumulannya, tergantung persoalannya, tergantung masalahnya, tergantung permintaannya. Contoh doa yang terpanjang di dalam Alkitab adalah doa dari seorang raja yang bernama Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 53. Nanti Bapak Ibu coba sediakan waktu dan membaca. Karena saya hari ini tidak membacakan semuanya untuk kita. Waktu kita tidak akan cukup. Nah, untuk itu saya berikan PR bagi Bapak Ibu untuk memperhatikan dan mengamati doa daripada seorang raja yang bernama Salomo. Dan menurut saya itu doa yang terpanjang yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23 sampai 58. Lalu ada doa itu juga bisa pendek. Contoh seperti doa Simon Petrus. Hanya 3 kalimat. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Yesus, tolonglah aku. Ini doa yang terpendek. Doa yang dinaikkan oleh Simon Petrus ketika dia menghadapi badai. Dia mau tenggelam. Dan di saat dia mau tenggelam, maka hanya 3 kalimat dalam doa Petrus, doa yang sangat singkat. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan mendengar menjawab doa Petrus. Tuhan segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan Petrus. Berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami dan merasakan rasanya seperti yang dirasakan oleh Petrus. Dikatakan dirasanya tiupan angin itu begitu kencang. Dan dia mulai takut. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi sesuatu yang di mana itu terjadi di luar kendali kita. Dan kita tidak mampu mengendalikannya. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk menolong kita untuk mengendalikan badai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dia sanggup untuk menenangkan badai itu. Dia sanggup untuk membuat badai itu menjadi tenang dan menjadi teduh. Cuman syaratnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, bukan masalah panjang atau pendeknya doa kita. Sekali lagi dengarkan baik-baik, bukan panjang atau pendeknya doa kita. Tetapi yang terpenting di sini adalah yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan adalah doa yang lahir dari hati yang tulus. Doa yang lahir
dari iman. Oleh karena iman, hati yang percaya kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Kita akan melihat bagian yang pertama, kepada siapa kita berdoa dan meminta. Artinya kepada siapa kita harus berdoa dan mengadu, memohon. Kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus, Bapa yang kekal. Mazmur 90 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dan mintalah kepada Bapa yang kekal. Dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi serta dunia diperanakan. Artinya sebelum bumi ini, dunia ini ada, Tuhan itu sudah ada. Dia Bapa yang kekal. Dialah satu-satunya Raja, penguasa, pemilik surga dan pemilik bumi ini. Sehingga di dalam Mazmur 93 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan atau Bapa itu kekal. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dia ada sebelum Adam dan Hawa ada, dia sudah ada. Dia Bapa yang kekal. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Kasih. Dia Maha Hadir. Dan dia menyertai kita semua sampai hari ini. Percayalah bahwa dia akan terus menyertai kita. Dikatakan turun-temurun. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi dia juga akan menyertai keturunan kita turun-temurun. Sampai selama-lamanya. Jadi berdoalah, mintalah kepada Tuhan Yesus, Bapa yang kekal. Kita melihat bagian yang kedua. Di mana saja kita berdoa. Maksudnya adalah, di tempat mana kita berdoa. Yang pertama, di kamar seorang diri. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Di kamar seorang diri, berdoa sendiri. Ketika kita berdoa sendiri, percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Hari ini Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa Bapak Ibu. Saya memberikan satu contoh. Di mana ada seorang raja yang bernama Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20.
ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Raja Hizkia sakit, dan Tuhan berbicara menyampaikan pesan melalui Nabi Yesaya bin Amos. Tuhan katakan, pergi dan beritahukan kepada raja umatku bahwa engkau tidak akan sembuh. Engkau akan mati. Oleh sebab itu kalau engkau mau berpesan kepada keluargamu, pesanlah sekarang sebelum engkau mati. Dengarkan baik-baik. Yang memvonis bahwa Raja Hizkia mati, dia tidak akan sembuh. Bukan dokter, bukan manusia, tetapi adalah Tuhan sendiri. Raja di atas segala, Raja pemilik kehidupan, yang memvonis, yang berbicara kepada Nabi Yesaya, menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kalau Tuhan yang memutuskan segala sesuatu, siapa yang bisa mengubah keputusan Tuhan? Tetapi di sini kita melihat, kita membaca dan kita mendengar bahwa ternyata ada kuasa ketika kita berdoa. Doa itu ada kuasanya. Ada kuasa yang besar yang kita akan terima dari Tuhan ketika kita berdoa. Hizkia dikatakan setelah dia mendengar pesan itu, pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos, dia berdoa seorang diri di dalam kamarnya sambil menangis. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Hari ini apa yang sukar dan sulit bagi Bapak Ibu? Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bagi yang sakit hari ini, percaya, berdoa dan minta kesembuhan dari Tuhan. Apapun sakitnya di dalam nama Yesus, Tuhan pasti mendengarkan doa Bapak Ibu. Tuhan pasti mengabulkan doanya. Yang kedua, di mana kita bisa berdoa? Di muka umum. Di tempat umum. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di depan mereka ada laut Teberau yang mereka tidak bisa seberangi. Di belakang mereka ada tentara Firaun dengan kereta berkuda yang sedang mengejar bangsa Israel, mengejar Musa dan bangsa Israel. Maju tidak bisa, mundur ada musuh. Kehidupan mereka tinggal tunggu mati. Tinggal tunggu mati saja. Kalau masuk ke dalam laut, mati tenggelam. Mundur, di belakang ada musuh. Ada tentara yang akan membunuh mereka. Di saat yang demikian, di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyak orang itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berteriak, mereka menjerit, Tuhan tolonglah kami, Yesus tolonglah kami. Ya Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, kasihanilah kami, selamatkanlah kami, luputkanlah kami. Dan di saat mereka berdoa, Tuhan berbicara kepada nabinya, kepada hamba Allah, abdi Allah yang bernama Musa. Tuhan berkata, suruh bangsa itu berjalan dan engkau Musa, angkat tanganmu dan tongkat yang ada di tanganmu, ulurkan tanganmu ke atas laut itu, belalah airnya. Musa mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan air laut itu terbelah menjadi dua. Di sisi kiri dan di sisi kanan. Membentuk bagaikan dinding tembok dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita semua. Hari ini apa yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu? Yang dimana mungkin engkau merasa terlalu berat, terlalu besar. Ingat bahwa Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Jadi yang kedua, kita bisa berdoa di tempat umum. Suatu waktu ada seorang jemaat kita, anaknya sakit dan masuk di rumah sakit. Dan tiba-tiba napas anak itu berhenti. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Mereka suami istri dengan spontan, dengan tiba-tiba mereka menjerit, mereka berdoa, ya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong anak saya, kasihani anak saya, sembuhkan anak saya. Dan seketika itu juga napas anak itu yang terhenti kembali. Dan anak itu mulai bernapas. Dan sampai hari ini anak itu hidup. Kalau tidak salah usianya sudah 20 tahun lebih. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi jangan malu-malu berdoa. Jangan malu untuk berseru kepada nama Tuhan. Yang ketiga, di mana kita bisa berdoa? Kita bisa berdoa di rumah bersama saudara seiman. Matius 26 ayat 18 sampai 19. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya
melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Kita bisa berdoa di rumah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa berdoa di rumah bersama dengan keluarga kita. Seperti yang dimana Tuhan memberikan teladan dan contoh kepada kita, kepada murid-murid. Di mana awal mulanya Yesus mengadakan Paskah di sebuah rumah, di satu keluarga. Oleh sebab itu, bukalah rumahmu dan undanglah Tuhan untuk hari di dalam rumahmu. Jadikan rumahmu rumah doa. Selain pribadi kita, diri kita sebagai rumah doa. Maka hadirkanlah Tuhan di dalam rumahmu. Setiap hari hendaklah di dalam rumahmu ada doa yang dinaikkan. Setiap hari hendaknya di dalam rumahmu ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia hadir di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Yang keempat, di tempat yang ditetapkan oleh gereja. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kita bisa berdoa di tempat yang ditetapkan oleh gereja. Mungkin di gereja kita ada pos PI. Atau gereja ranting, gereja cabang. Di gereja kita mungkin ada komsel. Ada persekutuan doa rumah tangga. Ibadah rayon. Atau ibadah kelompok usia, ibadah kategorial. Di gereja Betel Indonesia ada ibadah anak Betel Indonesia. Ada ibadah remaja Indonesia. Remaja Betel Indonesia. Ada ibadah pemuda Betel Indonesia. Dewasa muda Betel Indonesia. Ada ibadah untuk jemaat dewasa. Minggu ini kita masih online. Tetapi saya mengharapkan supaya kalau ibadah kita dibuka kembali secara tatap muka, maka luangkanlah waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Tempat di mana Tuhan bersemayam. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Yang kelima, kita bisa berdoa di mana saja. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Ketika kita di rumah kita berdoa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Ketika Bapak Ibu ada di kantor, di tempat kerja, Bapak Ibu mengajak rekan-rekan saudara seiman untuk berdoa kepada Tuhan untuk kelancaran usaha dan pekerjaannya. Tuhan pasti mendengar. Para pengusaha Kristen, saya menghimbau. Kalau boleh, sebelum membuka tokonya, sebelum memulai pekerjaannya, kalau Bapak Ibu punya pegawai yang seiman, ajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu baru membuka tokonya. Minta supaya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Jadi kita bisa berdoa di mana saja. Di mana dua atau tiga orang berkumpul, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Yunus
berdoa dari dalam perut ikan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan mendengarkan doa Yunus. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Dia maha melihat, Dia maha mendengar. Dia pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Untuk itu firman Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat 1 tadi, kita telah membaca dan mendengarkan bersama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, kita orang-orang percaya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menuntun kita, mengingatkan kita untuk kita kembali berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Yang mungkin di waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu berdoa kalau butuh saja, kalau perlu saja. Mari kita mau mengaktifkan kembali doa kita. Doa secara rutin. Pagi, siang, malam, bahkan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian mujizat itu nyata. Percayalah hari ini bahwa setiap doa dan permohonan kita pasti dikabulkan oleh Tuhan karena mujizat itu masih ada. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biarkan
musik mengiringi kita. Dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini di dalam hati kami semua. Roh Kudus menolong membantu kami untuk kami selalu percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan jemaat-Mu dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Ketika umat-Mu berdoa dan berseru kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan berkenan atas doa-doanya. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga demi keluarga, berkati usaha, bisnis, pekerjaan umat-Mu. Sebagai pengusaha yang membuka toko, yang membuka mall, supermarket, petani, pedagang, peternak, sebagai owner, pemilik usaha, sebagai pegawai, karyawan swasta, pegawai negeri, Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan campur tangan dalam apa yang dikerjakan, dijadikan lancar berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak yang balita dalam pertumbuhannya, berkati anak-anak dalam sekolahnya, kuliahnya, masa depannya. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Sakit apapun, kami berdoa hari ini dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kami perintahkan, kami tolak sakit penyakit itu keluar dari tubuh mereka. Dan oleh pertolongan dan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi sekarang ini dalam nama Yesus. Setiap orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami bersyukur menyerahkan semua gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja Betel Indonesia dan juga yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati dan pakai gereja Betel Indonesia untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan semua orang percaya Tuhan urapi setiap doanya, sehingga ketika mereka berdoa, maka kuasa Tuhan boleh terjadi dan mereka alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati keluar masuk kita semua, siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Dan Bapak Ibu yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan, mau memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening BCA GBI Bukit Sion yang tercantum di dalam warta jemaat. Shalom Immanuel.